Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Ku mau kejar hadirmu Tuhan, dan ku perlu Kau. Dekat padamu, itu rinduku. Dan setiap kataku Tuhan, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Ku mau bawa sembahku, membawa
sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ku mau mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, ku mau dekati hati-Mu Tuhan. Ku mau selalu ada dalam hadirat-Mu, sebab ku rasakan damai dalam hadirat-Mu. Oh, dan ku bawa sembahku, ku mau tinggikan Engkau, Yesus, sebab Kau layak dipuji, sebab Kau layak disembah selamanya. Ku mau tinggikan nama-Mu, Yesus. Ku mau nyatakan kebesaran-Mu di hidupku Tuhan. Sebab Kau sungguh baik, sebab Kau sungguh baik, Yesus. Ku bersyukur. Shiriarabaya Shando. Oh, Yesus, Kau yang setia. Ku bersyukur Tuhan. Shiriarabaya Shando. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Salam Bapak Ibu, kekasih dalam Tuhan, keluarga HCC, baik yang ada di Lubuk maupun yang di Palu atau di mana saja berada. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara Worship from Home, edisi Saat Teduh hari ini. Dan sebelum kita beraktivitas, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang akan menolong kita, menuntun kita, menguatkan kita. Saya percaya pagi hari ini kita ada dalam keadaan yang baik, semuanya karena anugerah Tuhan. Kita sehat, kita kuat, semua karena pertolongan dan kasih kemurahan Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah saat teduh. Bapa, kami perlu firman dalam hidup kami. Sebelum kami melaksanakan tugas pekerjaan kami rindu kami dituntun oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu akan menjadi terang bagi hidup kami, penolong, kekuatan, bahkan pengharapan bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami agar kami boleh mengerti. Baik kami yang ada di Lubuk maupun di Palu, di mana saja saudara-saudara kami menyaksikan acara ini, mereka boleh dilawat oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita akan
belajar tentang nubuat atau kata-kata nubuatan. Nah, sebelumnya mari saya ajak kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi bernubuat ini adalah salah satu karunia roh. Nah, bernubuat artinya adalah satu wahyu dari Tuhan yang diberikan kepada nabi atau kepada rasul. Bernubuat itu artinya dapat menyatakan sesuatu, tindakan atau keberadaan, pengalaman atau pengertian lainnya. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan di sini dikatakan pada ayatnya yang ketiga, tetapi siapa yang bernubuat, dia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Jadi nubuat itu adalah perkataan yang merupakan nasihat atau membangun dan menghibur. Ayat 4b dikatakan bernubuat itu adalah membangun jemaat. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, di dalam konteks Alkitab ya, nubuat adalah suatu peristiwa ya yang akan terjadi ya. Bahkan yang terjadi, yang pasti terjadi dan akan terjadi dan akan digenapi walaupun waktunya dinantikan dalam waktu yang sangat panjang. Nah, contoh bagaimana kelahiran Kristus itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya beratus-ratus tahun kemudian baru digenapi. Nah, nubuat Nabi Yesaya tentang kelahiran Kristus itu bukan waktu yang singkat. Nah, tetapi kita melihat hal itu sudah tergenapi tentang kelahiran Kristus, penderitaannya, penyalipannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga, itu sudah tergenapi. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ya, di akhir zaman ini banyak orang, ya, banyak hamba Tuhan sering bernubuat, menyatakan sesuatu akan terjadi, walaupun itu tidak pasti. Bahkan orang-orang meramal itu bisa juga dikatakan bernubuat, tetapi saudara-saudara tidak bisa dibuktikan. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya, ya, kita boleh saja percaya tentang nubuat. Misalnya ada hamba Tuhan yang bernubuat tentang sesuatu peristiwa, tetapi kita harus uji ya. Karena di Alkitab dikatakan bahwa kita harus menguji setiap roh, apakah itu benar dari Tuhan atau tidak. Nah, saudara, jadi pada saat kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, yang perlu kita perhatikan, saudara, bagaimana kita mengimani firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan tidak akan pernah salah. Ya. Firman Tuhan benar, ya dan amin. Itulah yang harus kita percaya. Ya. Jangan percaya kata-kata nubuat dari manusia. Tetapi firman Tuhan inilah yang harus menjadi pegangan kita. Firman Tuhan yang harus menjadi penuntun kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga sesuatu pun akan terjadi. Apapun yang akan terjadi itu sudah tertulis dalam Alkitab. Kita tinggal bagaimana kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Makin kita berserah dan berharap kepada Tuhan. Karena firman-Nya ya dan amin. Sehingga setiap persoalan, masalah yang kita hadapi, tantangan apapun depan kita, kita harus percaya firman Tuhan satu-satunya yang akan menjadi pegangan kita. Karena firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan ya dan amin. Jadi saudara-saudara, jangan percaya nubuat manusia, tetapi percayalah kepada firman Tuhan yang tidak akan pernah salah. Itu sebabnya mari kita senantiasa tekun doa, pujian, penyembahan dan baca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhanlah yang dapat menuntun hidup kita, dan firman Tuhanlah yang dapat kita percaya dengan kekuatan iman kita. Karena firman Tuhan tidak akan pernah salah. Firman Tuhan ya dan amin. Kiranya memberkati kita semua firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami terus bersyukur Tuhan, karena kami percaya
Lewat kebenaran firman kami akan terus dituntun, kami akan dikuatkan. Sehingga semua peristiwa yang terjadi yang kami hadapi, kami alami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir. Karena kebenaran adalah hanya firman. Firman tidak akan pernah salah. Firman ya dan amin. Kiranya Roh Kudus tuntun kami, tolong kami. Agar kami berpegang teguh kepada firman lewat iman percaya kami. Karena kami tahu sungguh Allah yang dapat kami andalkan adalah Engkau satunya Tuhan. Dan tidak ada penolong bagi kami yang dapat kami percaya selain Engkau. Dan biar lewat firman Tuhan pagi hari ini, kami semua yang menyaksikan program ini diberkati. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.